Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arifandi, NIM 022 dari PTIA 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Android OS. Mulai dari pengertiannya dulu, perkembangan Android OS. Sistem operasi Android ini memulai kiprahnya pada tahun 2000-an sebelum Google mengakuisisi sistem operasi ini dikembangkan oleh Android Inc. Android Inc. didirikan pada Oktober 2003 di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Pendirinya adalah Andy Rubin, Rich Miner, Nick Shear, dan Chris White. Google mengakuisisi Android Inc. pada tanggal 17 Agustus 2005, menjadikan sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Google. Pendiri Android Inc. seperti Rubin, Miner, dan White tetap bekerja di perusahaan setelah diakuisisi oleh Google. Pada perkembangan selanjutnya, HTC Dream adalah ponsel pertama yang dibekali dengan sistem operasi Android yang dirilis pada tahun 2008. Android adalah sistem operasi sumber terbuka atau open source, dan Google merilis kodenya di bawah lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. Jadi saya menjelaskan tentang perkembangan Android dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi yang pertama Android 1.0 atau Astro atau juga Alpha. Android pertama kali ini lebih dikenal dengan Android Alpha. Dirilis pada tahun 2008 September tanggal 23. Yang sebenarnya versi awal dari Android ini akan dinamakan Astro, tetapi karena ada masalah hak cipta dari nama Astro, sehingga berubah nama menjadi Android Alpha. Walaupun versi ini pertama ini belum menggunakan nama makanan manis. Kedua sistem operasi Android ini yang pernah menjadi sistem Android bagi smartphone pertama, yaitu HTC Dream, merupakan sebuah pionir bagi Android untuk versi selanjutnya. Yang kedua, yaitu 1.1 Bender. Android versi kedua ini dirilis pada tanggal 30 Februari 2009. Sama dengan sebelumnya, versi ini punya masalah penamaan karena Bender ternyata sudah ada yang punya dan dipatenkan. Awalnya versi ini dirilis untuk perangkat T-Mobile G1. Android versi ini merupakan awal dari yang dimana versi yang ini baru memberikan sentuhan di beberapa aplikasinya seperti sistem antarmuka bagi pengguna atau interface yang lebih baik serta beberapa aplikasi yang lain. Versi Android kedua ini juga mengalami masalah penamaan yang sama dengan pertamanya. Pada awal Android ini akan diberi nama Bender, tapi dikarenakan ada alasan melanggar trademark dan nama Bender tidak jadi disematkan pada versi Android ini. Awalnya versi OS Android ini akan dirilis untuk perangkat T-Mobile G1 saja. Versi ini merupakan update untuk memperbaiki beberapa bug, mengganti API, dan menambahkan beberapa fitur. Ketiga, yaitu Cupcake. Android Cupcake pertama kali dirilis pada tanggal 30 April 2009. Dan pada versi ini, peningkatan pada sisi pencarian UI yang lebih bersahabat dan mendukung teknologi CDMA. Kelebihannya adalah kelebihan dari Android Cupcake ini, yaitu dukungan untuk pihak ketiga, perekaman dan pemutaran video, fitur copy-paste pada browser, transisi layar animasi dan pilihan auto rotasi, kemampuan untuk mengupload foto dan video.
4, yaitu Android Donut atau versi 1.0, 1.6. Ini diluncurkan dalam tempo kurang dari 4 bulan semenjak peluncuran perdana Android Cupcake, yaitu pada bulan September 2009. Android versi ini atau disebut juga Donut memiliki beberapa fitur yang lebih baik dibandingkan pendahulunya, yaitu pencarian UI yang lebih user friendly. Pada versi ini juga sudah mendukung teknologi CDMA dan FDO. Dan kemudian support layar resolusi WVGA. Berikut ada VGA. Selanjutnya Android 2.0 dan 2.1 Eclair. Android ini adalah versi yang dihentikan dukungannya dari sistem operasi telepon genggam Android yang dikembangkan oleh Google. Diluncurkan pada tanggal 26 Oktober 2009. Android 2.1 dibangun berdasarkan perubahan signifikan yang dibuat oleh Android 1.6, yaitu Donut, 2 tambahan utama dalam Eclair yang mendukung komunikasi jarak dekat atau NVC digunakan dalam solusi pembayaran bergerak dan inisiasi sensi protokol atau SIP digunakan dalam telepon internet atau VoIP. Yang keenam yaitu 2.2 frozen yogurt atau juga Froyo. Butuh 5 bulan bagi Google untuk melakukan migrasi dari Android Eclair versi sebelumnya ke versi Froyo. Frozen yogurt pada tanggal 20 Mei 2010, Android versi 2.2 alias Android Froyo ini dirilis pertama kali pada smartphone di Google Nexus One. Jadi sistem ini dengan julukannya Froyo melakukan beberapa update yang juga penambahan seputar fitur aplikasi serta tampilannya. Keinginan untuk bisa menempatkan sebuah kartu ekspansi berbentuk slot micro SD berkapasitas besar sudah diwujudkan oleh OS versi ini. Pada versi ini sudah mensupport Adobe Flash Player 10.1 dan peningkatan pada kecepatan pembuka dan penutup aplikasi, serta penggunaan SD card sebagai tempat penyimpanan aplikasi. Ketika Android Froyo hadir, mulai muncul banyak diskusi yang membahas mengenai persaingan antara Android dengan OS yang akan semakin ketat di masa depan. Berbagai versi update yang dirilis antara lain Android 2.1 hingga 2.3. Yang ketujuh, Gingerbread. Ada banyak peningkatan yang terjadi pada versi ini ketimbang sebelumnya. Gingerbread dirancang untuk memaksimalisasikan kemampuan aplikasi dan game dan mulai digunakannya NVC atau Near Field Communication. Versi ini dirilis pada 6 Desember 2010 dan memiliki pengguna terbanyak dibandingkan versi sebelumnya. Versi Android ini juga terjadi perubahan terutama pada tampilan tatap muka atau alias user interface yang digunakan mulai versi ini. Banyak merek ponsel pintar mulai melirik menggunakan sistem operasi Android. Salah satunya Samsung Galaxy Series yang populer hingga saat ini. Yang kedelapan adalah Honeycomb versi 3.0 dan 3.2. Versi ini yang dihentikan dari platform Android yang dirancang untuk perangkat dengan ukuran layar yang lebih besar, terutama tablet. Selain penambahan fitur baru, Honeycomb memperkenalkan membenarkan apa yang disebut tema antarmuka pengguna atau hologram yang baru dan model interaksi yang dibangun pada fitur utama Android seperti multitasking, pemberitahuan widget, dan pemberitahuan chat. Selain fitur menghadapi pengguna yang ditawarkan, Honeycomb juga dirancang untuk memberi pengembang
dengan alat-alat dan kemampuan yang mereka butuhkan untuk membuat aplikasi yang lebih cocok untuk tablet dan perangkat sejenis. 9 yaitu Android 4.0 atau ice cream sandwich. Android Mobile ini operasi sistemnya yang dikembangkan oleh Google, diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2019. Android 4.0 dibuat berdasarkan Android 3.0 yaitu Honeycomb. Yang terdapat perubahan signifikan dari rilisnya Android ini, ya, dalam upaya membuat sebuah platform yang bisa digunakan di ponsel cerdas dan tablet dengan menyederhanakan dan memodernisasikan semua pengalaman yang menggunakan Android dengan sebuah set baru dari Human Interface Guidelines. Sebagai upaya dari hal ini, Android 4.0 memperkenalkan tampilan baru yang disebut dengan Holo, yang dibuat sangat bersih, desain minimalistik, typeface baru bernama Roboto. Yang 10 yaitu Jelly Bean 4.1 dan 4.3 adalah nama kode yang diberikan kepada versi ke-10 dari Android sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Google yang mencakupi 3 pelepasan poin utama yaitu versi 4.1 dan 4.3.1. Di antara perangkat yang menjalankan Android 4.3 adalah Asus Nexus 7 2013. Yang pertama dari 3 rilis ini, 4.1 diluncurkan pada konferensi pengembangan Google I/O pada Juni 2012. Ini berfokus pada peningkatan kinerja yang dirancang untuk memberikan sistem operasi rasa yang lebih halus dan lebih responsif peningkatan. Ke-11 yaitu Android KitKat. Android ini dalam segi sistem operasi telepon genggam Android yang dikembangkan oleh Google mengumumkan Android 4.4 KitKat pada tanggal 3 September 2013 meskipun pada awalnya di bawah nama Sandy Key-Lime Pie atau KLP. Nama itu berubah karena sangat sedikit orang benar-benar tahu rasa Key-Lime Pie. Beberapa blogger teknologi juga mengharapkan rilis Key-Lime Pie menjadi Android kelima. KitKat mulai di debutnya pada Nexus 5 pada tanggal 31 Oktober 2013 dan dioptimalkan untuk berjalan pada rentang yang lebih besar dari perangkat dari versi Android sebelumnya. Memiliki 512 MB RAM sebagai minimum yang disarankan. Perbaikan-perbaikan yang dikenal sebagai proyek launching atau internal di Google, jumlah minimum RAM yang diperlukan yang tersedia untuk Android adalah 340 MB dan semua perangkat dengan kurang dari 512 MB RAM harus melaporkan diri mereka sebagai perangkat dengan RAM rendah. Ke-12 yaitu Lollipop, Android versi 5.5 dan 5.1. Android ini sangatlah stabil dari sistem pengembangannya dari Google yang pada saat ini mencakupi versi antara 5.0 dan 5.1. Diresmikan pada 25 Juni 2014 saat Google I/O dan tersedia secara resmi melalui over the air atau OTA. Update pada tanggal 12 November 2014 untuk memilih perangkat yang menjalankan distribusi Android distribusi Android dilayani oleh Google seperti perangkat Nexus 4 dan Google Play Edition. Kode sumbernya dibuat tersedia pada 3 November 2014
Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam rilis Lollipop adalah user interface yang didesain ulang dan dibangun dengan yang dalam bahasa desain disebut sebagai material design. Perubahan lain termasuk perbaikan pemberitahuannya yang dapat diakses dari lock screen dan ditampilkan pada banner di bagian atas screen. Google juga membuat perubahan interface internal untuk platform dengan Android Runtime atau ART. Secara resmi mengganti Dalvik untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan dengan perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan baterai yang dikenal secara internal sebagai Project Volta. Keenam, juga yang ke-13 yaitu Marshmallow atau versi Android 6.0. Versi ini adalah versi ke-6 dari sistem operasi Android yang dikembangkan oleh Google. Pertama kali dirilis sebagai versi beta pada tanggal 28 Mei 2015, secara resmi dirilis pada 5 Oktober 2015. Dengan perangkat Nexus menjadi yang pertama menerima pembaruan, Marshmallow terutama berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna secara keseluruhan dari pendahulunya. Lollipop ini memperkenalkan arsitektur izin baru API baru untuk asisten kontekstual atau pertama kali digunakan oleh fitur baru No on tap untuk memberikan hasil pencarian yang peka terhadap konteks. Sistem manajemen daya baru yang memengaruhi aktivitas layar belakang ketika perangkat tidak ditangani secara fisik. Dukungan aplikasi untuk pengenalan sidik jari dan konektor USB-C, kemampuan untuk memigrasikan data dan aplikasi ke kartu micro SD, dan perubahan internal lainnya. Yang ke-14, juga yang ke-7, yaitu Android Nougat atau versi 7.0 dan 7.1. Android ini adalah yang paling mutakhir dalam terakhir dari Android. Pada versi ini, Google ngasih banyak banget fitur yang baru memanjakan penggunanya. Sebut saja Google Assistant, fitur paling ikonik dari Nougat itu, sukses membuat para pengguna Android bisa merasakan punya asisten digital yang siap membantu kapan saja. Pada versi ini juga Android pertama kalinya memiliki fitur split screen yang juga sukses menarik perhatian para pegiat teknologi, khususnya smartphone. Android 7.0 dan 7.1 Nougat pertama kali diperkenalkan pada Juni 2016 dengan menampilkan ikon robot Android dengan batangan Nougat. Sistem operasi Android 7.0 dan 7.1 Nougat mengalami perubahan dari segi tampilan antarmuka. Selain itu juga fitur split screen untuk membagi tampilan layar untuk dua aplikasi sekaligus. Yang ke-8 adalah Oreo, Android 8.0 dan 8.1. Android ini menjadi sistem operasi Android yang paling terbaru yang banyak digunakan saat ini. Sistem operasi ini dirilis secara stabil mulai Agustus 2017, sudah mengalami pembaruan lewat versi Android 8.1 Oreo. Android 8.0 dan 8.1 Oreo menjadi versi Android kedua yang menggunakan makanan manis dari nama brand terkenal secara Android setelah Android 4.4 atau KitKat. Yaitu terakhir Android Pie, Android 9.0. Android ini secara resmi diperkenalkan pada Agustus 2018. Sistem operasi Android ini memberi banyak perubahan terutama untuk HP dengan desain baru. Misal Android 9.0 Pie memberikan navigasi berupa gestur yang menggantikan tombol fisik home, back, dan listen app
Fitur lainnya juga berguna dalam sistem notifikasi, mengatur kecerahan hingga sistem screenshot terbaru yang lebih memudahkan pengguna. Ya, cukup dari ini. Kalau saya akhiri penjelasan hari ini. Jika ada salah kata atau tutur kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.